Nah guys, ini dia mesin motor listrik yang akan kita gunakan di motor Honda Beat. Yang gigi satu speednya. Oke, gigi satu kita bisa lihat. Di detik-detik terakhir, ternyata motor hybrid ini kita ada trouble gitu. Malam ini sambil belajar apa sih isinya BLDC motor. Warnanya biasanya kuning, hijau, biru. Itu untuk hall sensornya. Nah, sedangkan yang merah itu Oke, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue, Dedi dari DJ Custom. Di video kali ini gue akan menggarap sebuah project motor matic yang akan kita rubah menjadi motor hybrid. Tentunya gue nggak sendiri untuk menggarap sebuah motor ini. Gue dipercaya oleh tim NMAA, National Modificator Aftermarket Associasi, yang dipimpin oleh Pak Andre Mulyadi, yang berkolaborasi dengan IATO, Ikatan Asosiasi Teknik Otomotif Indonesia, yang dipimpin oleh Pak Hari. Nah, seperti yang sedang ramai akhir-akhir ini, banyak pabrikan itu berlomba-lomba membuat motor listrik ataupun mobil listrik. Nah, kita pun nggak mau ketinggalan tentunya. Cuma untuk convert mesin biasa ke mesin listrik sudah banyak yang dilakukan nih oleh teman-teman bengkel di luar sana. Nah, kita ingin bikin yang beda, yaitu dengan tema motor hybrid. Dengan tetap menggunakan motor CVT utama dan kita tambahkan plug-in hybrid, tentunya ini akan menjadi solusi masa-masa transisi motor mesin biasa ke mesin listrik. Nah, seperti apa sih proses ubahannya di workshop DJ Custom? Kita tonton langsung aja di video ini. Nah guys, sekarang gue sudah dapet nih motor bahan yang akan gue rubah menjadi motor hybrid. Jadi pilihannya gue akan coba di motor Honda Beat ini. Kira-kira bisa nggak ya kita rubah nih motor matic ini yang full CVT menjadi hybrid. Konsepnya itu gue pengen ini motor bisa menggunakan tenaga motor listrik, tapi tetap juga bisa menggunakan tenaga mesin biasa pakai bensin gitu. Sesuai keresahan gue nih, bensin ini makin hari makin bulan makin tahun naik terus ya kan. Otomatis ya secara nggak langsung pos produksi bengkel makin meningkat dong. Nah, gue kayaknya pengen cari solusi nih. Salah satunya gue akan mencoba di motor Honda Beat ini akan gue rubah menjadi motor hybrid. Yang pasti nggak mudah untuk mengkonvert sebuah motor matic menjadi ada plug-in hybridnya. Dan ini adalah salah satu hal yang baru di Indonesia yang gue tahu ya. Karena kita sendiri belum lihat nih yang sudah menggunakan konsep ini. Tentunya gue juga nggak bisa sendiri, gue harus ada orang-orang yang lebih paham untuk melakukan proses convert ini. Nah, salah satunya kita berkolaborasi dengan IATO, Ikatan Asosiasi Teknik Otomotif Indonesia, yang dipimpin oleh Pak Hari, untuk berkonsultasi dan berbicara langsung bagaimana sih teknis menggabungkan mesin CVT dan mesin hybrid atau mesin listrik yang kita maksud. So, gue langsung aja ke kantornya IATO untuk ketemu dengan Pak Hari. Nah guys, itu adalah video pertemuan saya bersama Pak Hari dari IATO berkonsultasi bagaimana cara menggabungkan mesin CVT bersama mesin listrik. Selanjutnya kita langsung garap yuk di workshop DJ Custom. Nah guys, gue baru aja balik dari kantor IATO untuk mengambil mesin motor listrik yang rencananya akan gue pasang di motor Honda Beat ini. Kita langsung unboxing aja yuk. Nah guys, ini dia mesin motor listrik yang akan kita gunakan di motor Honda Beat. Kalau kita lihat, ini aslinya berdiameter ring 12 inch. Nah, di salah satu sisinya ini dia punya lempengan yang berbeda ya.
Kalau di sisi sebelah sini, gue nggak tahu nih posisi kanan dan kiri sebenarnya sih mungkin bisa dibolak-balik dengan fleksibel ya, karena ada pengaturan maju atau mundurnya. Nah, kalau di bagian sisi yang sini dia polos dan ada semacam arsiran model ini, dan di sini ada kabel yang keluar, dan sini modelnya itu aspaten gitu ya. Nah, berbeda dengan sisi yang bagian sebelah sininya. Oke. Kalau sebelah sini, dia ini ada dudukan semacam untuk cakram, untuk pengereman. Ada 3 lubang dengan jarak yang pada dasar kalau kita lihat dari atas nih, dari belakang nih, ini tuh ketebalannya beda-beda. Yang sisi sini dia lebih cembung untuk ininya, yang sisi sini dia lebih flat, sama dengan rata bibir velgnya. Nah, mesin inilah yang akan kita coba gunakan di motor yang akan kita ubah. Seperti apa proses pengerjaannya? Ikuti terus, tonton terus video ini sampai habis. Kita bongkar dulu dinamo motor listrik ini, mulai dari piringan bagian luar, senter tengah, serta bagian sisi sebelah kirinya. Selanjutnya gue bersama tim melakukan proses ubahan di mesin bubut dengan menggunakan adaptor aluminium ketebalan 6 mm untuk menggabungkan motor listrik dan velg motor Beat ini. Nah, hal utama yang gue lakukan untuk mengerjakan motor ini adalah mulai mencopot dari velg bagian belakangnya, dimana plug-in motor listrik ini harus gue pasang pas di velg bagian belakang, sehingga motor listrik ini bisa berputar berbarengan dengan velg belakangnya motor Honda Beat ini. Gak hanya itu, setelah proses dinamo motor listrik ini bisa terpasang maksimal di velg belakangnya Honda Beat, selanjutnya kita harus buat juga penguat dari sisi kanan, karena konsep dinamo motor listrik ini menempel pada velgnya Honda Beat, tapi kita nggak merubah panjang as dari motor Honda Beat ini. So, kita harus buatkan rangka penguat di bagian sisi kanan untuk membuat motor listrik ini beserta velg bisa berjalan dengan stabil. Proses ubahan swing arm sisi kanan kita menggunakan pipa dengan diameter 3/4 inch, ketebalan 2 mili yang kita bentuk menyesuaikan dari engine Honda Beat yang kita sambungkan ke as roda bagian belakang, dan kita bentuk lengkungnya menyesuaikan dengan motor dinamo listrik yang sudah kita pasangkan di velg Honda Beat ini. Mumpung ada tambahan dinamo motor listrik ini, otomatis sisi velg dari bagian belakang lebih lebar, dan kita sudah nggak bisa pakai nih knalpot dengan model yang standarnya. Otomatis kita harus rubah juga desain knalpotnya sehingga bisa tampak lebih slim untuk menyesuaikan desain motor listrik swing arm custom yang sudah kita kerjakan. Nah, gak hanya ubahan di area sektor bagian belakang aja, Honda Beat ini di bagian bodi kita tambahkan beberapa part-part pemanisnya seperti aero winglet di kanan dan kiri, garnish di dekat headlamp bagian depan, serta winglet di bagian bawah lampu depan. Kita lihat langsung aja yuk di lapangan prosesnya seperti apa.
hari ini kita lagi proses instalasi wiring motor Beat ini yang berkonsep bertema hybrid. Nah sekarang sudah kepasang, kita lagi tes nih. Coba Pak Hari. Nah saya lagi bersama Pak Hari nih. Halo. Yang install wiring sama Mas Iwan. Sama Mas Iwan. Ya. Nah kita coba lihat proses. Kita tes nih ya pakai gigi 1 gitu ya. Oke. Gigi 1 speednya. Oke, gigi 1 kita bisa lihat. Ini pakai controller Fotul EM50 ya. Controller Fotul EM50. Fotul M50. Ya. Ini gigi 1 nih ya. Nah, ini gigi 2. Kemudian gigi 3 ya. Masa Paling speednya. gigi 3. Mas ada. Tapi nggak sampai sini aja, kita masih mikirin lagi proses wiringnya gimana caranya instalasi ini sekaligus bisa nyambung sama gas konvensionalnya ya. Punyanya motor bakar ya. Ya, gimana cara kita lagi nyari ide untuk menyambungkan satu kali tarikan gas. Dan ini kalau kita ada tombol di bawah ini. Oke. Kalau nanti ini kita offin gitu ya. Ini kan nggak muter gini ya. Oke. Nah ini mesin nanti diputer oleh punyanya motor bakar. Bannya muter kayak gini gitu ya, diputer motor bakar. Itu otomatis regennya on ngisi baterai. Nah jadi gitu, jadi fungsi hybridnya ini kalau pakai motor bakarnya regennya nyala, dia ngisi baterai gitu ya. Jadi motor listriknya jadi generator untuk ngisi baterai gitu ya. Gak main-main ini proses wiringnya nih, langsung di tangan oleh Pak Hari ya. Nah guys, video barusan adalah video proses wiring atau kalibrasi bagaimana kita bisa menggabungkan mesin listrik bersama mesin bawaan motor ini bisa berjalan berbarengan gitu ya. Di waktu yang bersamaan tim DJ Custom juga mempersiapkan proses finishing untuk motor ini, mulai dari cat bagian velgnya serta finishing bodinya yang rencananya akan kita dekal. Di proses motor ini juga melibatkan beberapa teman-teman bengkel dari NMAA, mulai dari lampu depan dan belakang kita percayakan pada Young Motor. Untuk area sektor jok kita percayakan pada Vertu Concept, dan finishing akhir pada warna bodi ini kita menggunakan dekal yang dikerjakan oleh D-Sticker. Untuk pewarnaan sendiri kita menggunakan konsep dasar warna putih serta strap warna biru navy, sehingga dari warnanya saja sudah mewakilkan kalau motor ini sudah motor listrik atau yang kita sebut hybrid. Dan motor ini rencananya akan tampil di IMX 2022. IMX adalah Indonesia Modification Expo, di mana banyak para modifikator Indonesia yang mendisplay hasil karya-karya modifikasi kendaraan mereka. Jadi secara waktu pasti kita mepet banget untuk bisa mengejar motor Beat Hybrid ini bisa tampil di Indonesia Modification Expo. Nah guys, apakah prosesnya cukup mudah? Ternyata enggak. Di detik-detik terakhir kita akan display di acara Indonesia Modification Expo, ternyata motor hybrid ini kita ada trouble gitu, dimana motor listriknya itu nggak mau hidup gitu kan. Jadi otomatis jujur sih, gue bersama tim DJ Custom dan Pak Hari agak panik juga. Berat. Apakah ini motor bisa tetap display di IMX ataupun enggak? Dan malam itu juga gue bersama Pak Hari langsung ambil tindakan mengganti motor listrik yang sudah kita setting berhari-hari, yang sudah harusnya tinggal jalan. Dan malam itu juga harus kita ganti dengan stok motor listrik yang baru. Untungnya aja kita masih ada stok 1 unit motor listrik, sehingga kita langsung bisa gerak cepat tuh malam itu juga mencopot mesin listrik yang lama dan kita ganti, kita setting ulang dengan motor listrik yang baru. Seperti apa proses pengerjaan di workshop DJ Custom waktu malam itu, tonton di video ini. Pak Hari, last minute ya Pak ya? Malam ini mau loading IMX nih Pak. Berat. ada masalah kok ya, pas terakhir gitu. Ada trouble. Jadi ini hall sensornya putus, jadi kita nggak keburu, mau nggak mau bikin kit baru untuk BLDC motor. Untungnya kita ada masih stok 1 ya Pak ya. Iya. Nah
dieksekusi deh, ganti hole yang baru, yang hole yang aman lepas, ganti yang baru ya. Ya, Dipotong lagi ya Pak ya. biasanya ganti baru, kita punya stok. Belum tahu nih putusnya di mana, tapi ntar mungkin dicek lagi Pak ya. Gampang nanti itu. Cuma kalau malam ini ngerjain itu nggak keburu ya. Iya. Oke, malam ini Thank you Mas Dedi. sama-sama Pak Hari. Malam ini sambil belajar apa sih isinya BLDC motor. Kalau yang ini tipenya hub motor ya. Oke. Di sini ada ya, di sini ada Ya. ada kumparan-kumparan. Kumparan ini biasanya kelipatan 3 karena ada apa UVW gitu ya. Itu karena apa aja apa namanya jangkar ya, namanya jangkar atau Y, rangkaian Y gitu ya. Supaya nanti itu bisa muter. Dia BLDC motor permanen magnetnya ini. Ini Oke. pasangan sama yang ada di ini apa namanya spoolnya ini ya. Ya. Nah, kumparan-kumparan ini ada, saya udah hitung tadi ada 60 BLDC motor. Ya. Nah, di sini juga 60. Jadi kalau mau waktu setting di apa di controller itu ada pertanyaan biasanya di page 3 atau berapa gitu, kalau di foto page 3 gitu ya. Berapa jumlah pair dari motor BLDC-nya. Nah, yang ini berarti punyanya Volta yang apa ya, Volta 60 volt 1500 watt. Ini diisinya 20 pair. 20 pair. Ya, 20 pasang. Jadi kali 3 soalnya. Ya totalnya 60 bagi 3 20. Jadi pasangnya 20. Terus sudutnya, nah kita belum ada catatannya di sini, biasanya diisi 60 atau 120. Ya, sama aja, nanti beda fasenya aja, telat apa enggak telatnya gitu. Itu aja sih ya, ini yang udah belajar. Nah, ini nih ada yang ditutupin ini. Oke. Tapi saya nggak berani buka ya karena Ya. ini takutnya. Ini nih hall sensor. Oke, ini hole sensor. Nah, hall sensor. Isinya sih MOSFET di sini ya. Ya. Jadi ada, makanya ada warnanya ini ya. Ada warnanya biasanya kuning, hijau, biru. Itu untuk hall sensornya. Nah, sedangkan yang merah itu masukan positif 5 volt biasanya ya. Yang hitamnya itu negatifnya. Nah, di situ itu yang memberi sensor untuk gantian tadi kita bilang 60 derajat atau 120 gantian tuh ya ini. Jadi itu yang memberikan masukan kepada controller. Permanen magnet ini yang terbuat dari neodymium magnet. Neodymium. Neodymium. Oke, Itu neodymium. Magnet terkuat saat ini ya. Oke, magnet terkuat Dan saat hanya ini. ada di produksi di Cina. Oke. Kenapa kita bergantung sama Cina untuk perusahaan ini? Siap, Itu siap. aja. Oke, siap. Selanjutnya siap kita pasang nih Pak penggantinya Pak ya. Nih yang tadinya mati ya, saat ini jadi akan kita ganti pakai yang cadangannya. Oke. Bismillah. RST apa ya istilahnya UPW. Jadi angkernya itu 33, jadi U-nya 20, V-nya 20, itunya 20. Jadi pasang, jadi barengan itu. Yang 20 apa kutubnya U itu barengan, muter gantian, terus 20 V-nya gantian lagi, selisihnya itu yang tadi kita bilang di situ 120 derajat. Jadi 120 derajat U-nya jalan, 120 derajat berikutnya V-nya yang gantian ya gitu terus. Jadi muternya kuat. Guys, ngerti nggak yang diomongin tuh? Berat. Kalau nggak ngerti ya udah terima beres saja ya. Jadi ribet pokoknya, ruwet pokoknya ini. Itu kalau nggak profesor nggak kelar ini pokoknya ya. Nah guys, itu adalah proses pengerjaan motor bed hybrid malam-malam di workshop DJ Custom. Gua agak panik juga pastinya karena takutnya motor ini nggak jadi display di IMX 2022 ya kan. Dan alhamdulillah malam itu motor listriknya sudah beres dan hidup kembali. Nah guys, itu dia, coba bayangin aja di saat detik-detik kita mau loading motor ternyata mesin listriknya bermasalah. Dan ternyata nggak semudah itu, ada aja
hambatannya di proses pengerjaan motor ini. Dan alhamdulillah masalahnya teratasi malam itu juga dengan mengganti part dinamo listrik motor yang baru. Meskipun agak repot dan agak buru-buru sih, tapi alhamdulillah bisa ditangani oleh tim DJ Custom dan Pak Hari dari Iyato. Dan alhamdulillah semua bagian divisi sudah beres pengerjaannya. Sekarang kita lihat hasil akhir dari motor Beat Hybrid, hasil kolaborasi dari NMAA beserta Iyato serta teman-teman bengkel dari NMAA. Seperti apa hasil akhir dari motor Beat Hybrid ini? Kita lihat langsung aja di video ini. Nah guys, itu dia proses pengerjaan motor Beat Hybrid dari awal sampai selesai, dan motor akan di loading ke IMX 2022 malam itu juga. Nantikan video episode selanjutnya seperti apa gantengnya motor Beat Hybrid ini bersanding dengan mobil-mobil modifikasi yang ada di pameran Indonesia Modification Expo 2022. Gue di DJ Custom, dukung terus modifikasi Indonesia dengan subscribe channel DJ Custom. Jangan lupa like, share juga ke teman kalian, serta tinggalkan komen ya di bawah. Gue di DJ Custom, pamit undur diri, and see you next video. Oke guys, akhirnya beres juga nih malam-malam dini hari untuk proses pengerjaan Beat Hybrid dan Mio full listrik. Nah ini mau kita naikin ke pickup dan akan kita langsung bawa ke Indonesia Modification Expo.